dan sakit kepala tung budrek tak tung datang kapan saja budrek ada obatnya nonton kita semua dijamin budrek. Nah ngono ya masuk lah. Menurut seri Ningsih 2010, penanganan surat adalah kegiatan surat yang masuk dan keluar yang meliputi penerimaan, pencatatan, pengarahan, pendistribusian, pemrosesan lebih lanjut, dan pengiriman surat keluar. Macam-macam surat, surat penting isinya bersifat mengikat, memerlukan, tidak lanjut, menyangkut masalah kebijakan. Bila terlambat atau hilang dapat menghambat dan merugikan pelaksanaan kebijakan, kelembagaan, kepegawaian, keuangan, dan kebendaharaan. Contohnya, surat keputusan, surat permohonan, dan surat perjanjian. Surat biasa isinya tidak mengikat dan tidak lanjut, yang diperlukan tidak ditentukan, jika hilang data masih dapat diperoleh dari sumber lainnya. Contohnya, surat undangan. Surat rahasia. Pada surat rahasia, baik isi maupun sifatnya memerlukan keperlindungan, jika bocor akan menimbulkan kerugian besar dan mengurangi satu atau menyulitkan pelaksanaan langkah-langkah berikutnya. Contohnya, internal bisnis. Surat terbuka, surat yang dapat dibuka oleh unit kearsipan. Contohnya, surat pengumuman, surat edaran. Arsip. Secara definisi, arsip adalah catatan, record atau warkat yang ditulis, dicetak atau ditik dalam bentuk huruf, angka atau gambar yang mempunyai arti atau tujuan tertentu sebagai bahan komunikasi dan informasi yang terekam pada berbagai media. Menurut salah satu ahli De Liang-Jie, arsip adalah suatu kumpulan warkat yang disimpan secara sistematis karena mempunyai suatu kegunaan agar setiap kali diperlukan, arsip tersebut dapat cepat ditemukan kembali. Jenis arsip dapat digolongkan ke dalam beberapa kategori, yaitu yang pertama, berdasarkan bentuk fisik. A. Arsip berbentuk lembaran, contoh surat, kwitansi, faktur, dan foto. B. Arsip berbentuk non-lembaran, contohnya disket, flash disk, mikrofilm, dan rekaman pada pita kaset. Yang kedua, berdasarkan isi masalah. A. Arsip keuangan, financial record, contohnya kwitansi, struk giro, cek, dan kartu kredit. B. Arsip inventaris, inventory record, contohnya catatan mengenai jumlah, ukuran, dan harga barang yang menjadi aset perusahaan atau organisasi. C. Arsip personal, personal record, contohnya surat lembaran kerja, kurikulum vitae, daftar riwayat hidup, daftar hadir pegawai, dan surat keputusan. D. Arsip penjualan, sales record, contohnya data penjual, daftar nama, agenda, dan distributor. E. Arsip produksi, production record, contohnya arsip mengenai jenis bahan baku, jenis alat atau mesin yang digunakan, serta jenis dan kualitas barang hasil produksi. 3. Berdasarkan kepemilikan. A. Arsip milik lembaga pemerintahan. 1. Arsip pemerintah tingkat nasional. 2. Arsip pemerintahan tingkat daerah. B. Arsip instansi pemerintah dan swasta. 1. Arsip primer, arsip asli dan sekunder, arsip salinan. 2. Arsip sentral atau arsip yang disimpan terpusat pada suatu tempat. Arsip sentral merupakan arsip yang disimpan terpusat pada suatu tempat. Dan arsip unit atau arsip yang penyimpanan menyebar pada setiap bagian organisasi. 4. Berdasarkan sifat. A. Arsip biasa, contoh surat lama kerja dan surat tagihan. B. Arsip penting, contoh
surat perjanjian dan surat kontrak. C. Arsip tidak penting. Contoh, surat undangan dan surat pemberitahuan. D. Arsip sangat penting, vital. Contoh, naskah, proklamasi, dan surat keputusan hasil penelitian. E. Arsip rahasia. Contoh, arsip penelitian pegawai dan strategi pemasaran. 5. Berdasarkan fungsi. A. Arsip dinamis. Arsip jenis ini adalah arsip yang dipergunakan secara langsung dalam kegiatan penciptaan arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu. 1. Arsip aktif. Contoh, daftar hadir pegawai. 2. Semitatif. Contoh, surat keterangan catatan kepolisian, SKCK. Arsip inaktif, tidak aktif. Contoh, rapot sekolah. B. Arsip statis. Arsip ini merupakan arsip yang dihasilkan oleh pembuat arsip karena memiliki nilai guna kesejahteraan. Telah habis retensinya. Contoh, naskah dan dokumen sejarah. Bentuk-bentuk penanganan surat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu sebagai berikut. A. Bentuk-bentuk penanganan surat masuk. Yang pertama, penerimaan surat. Penerimaan surat adalah surat yang diterima oleh suatu perusahaan atau instansi. Surat-surat yang diterima lalu dikumpulkan, ditandatangani bukti penerimaannya, lalu diperiksa informasinya seperti alamat dan isi surat. 2. Penyortiran surat. Penyortiran surat yaitu kegiatan pemisahan dan pengelompokan surat-surat menurut jenis dan golongannya. Setelah surat diterima, sekretaris harus dapat mengelompokkan surat masuk menjadi 2, yaitu surat pribadi dan dinas. Yang ketiga, pencatatan surat. Pencatatan surat adalah proses pencatatan surat yang masuk pada buku agenda. Pencatatan surat masuk dilakukan dengan menggunakan buku agenda surat masuk, surat kendali. Setiap ada surat masuk, sekretaris perlu mencatatnya di buku agenda surat masuk. Buku agenda berfungsi sebagai mencatat surat yang masuk. Yang keempat, pengarahan surat. Pengarahan surat adalah menentukan siapa saja yang selanjutnya akan memproses surat berkaitan dengan permasalahan surat. Pengarahan surat dilakukan oleh pimpinan, karena pimpinanlah yang akan bertanggung jawab terhadap penanganan surat tersebut. Yang kelima, penyampaian surat atau pendistribusian surat. Penyampaian surat adalah proses penyampaian surat kepada bagian yang ditunjukkan atau yang berkepentingan. Keenam, penyimpanan surat. Penyimpanan surat adalah proses penyimpanan surat yang sudah dibaca ke bagian arsip. B. Bentuk-bentuk penanganan surat keluar. 1. Perintah atau instruksi pembuatan surat. Kedua, pembuatan konsep surat. Konsep surat atau draft dibuat oleh sekretaris atau bagian tata usaha berdasarkan ide dari pimpinan. 3. Persetujuan konsep surat. Jika konsep surat dibuat oleh seorang konseptor atau bawahan, konsep tersebut harus mendapat persetujuan dari pimpinan atau atasan terlebih dahulu. Bila konsep sudah mendapat persetujuan atau ACC dari pimpinan, maka pimpinan akan memberi tanda atau paraf atau taklik pada konsep tersebut yang artinya sudah dapat diproses untuk lebih lanjut. Keempat, pengetikan dan penelitian surat. Setelah konsep surat mendapat persetujuan dari pimpinan, selanjutnya konsep surat dapat diserahkan kepada jurutik untuk diketik dengan rapi dalam kop surat. 5. Penandatanganan surat. Setelah surat selesai diketik dengan rapi, surat diserahkan kepada pimpinan atau atasan atau pejabat yang berwenang atau yang bertanggung jawab terhadap surat tersebut. Pimpinan kemudian membubuhkan tanda tangan di atas nama terang. Selanjutnya surat diserahkan ke unit tata usaha. 6. Pencatatan surat. Surat selanjutnya dicatat ke dalam buku agenda surat keluar oleh unit tata usaha untuk diregistrasi atau didaftarkan. 7. Pemberian cap dinas. Surat yang telah ditandatangani oleh penanggung jawab dan diberi nomor surat. Selanjutnya diberi cap dinas atau stempel sebagai tanda sahnya surat. Melipat dan penyampulan surat. Sebelum dilipat dan siap dikirim, surat terlebih dahulu dibuat salinannya atau dikopi. Surat yang asli dan lampiran bila ada dikirim ke alamat yang dituju dengan dilipat rapi menggunakan aturan melipat surat. Selanjutnya dimasukkan ke dalam sampul yang telah disediakan. 9. Pencatatan surat di buku ekspedisi eksternal. Sebelum dikirimkan, surat dicatat di buku ekspedisi eksternal. 10. Pengiriman surat. Pengiriman surat dapat dilakukan dengan 4 cara, yakni melalui kurir, melalui pos, perusahaan jasa pengiriman, melalui fax mail, juga melalui internet atau email.
11. Penyimpanan surat. Surat yang asli dikirimkan ke alamat yang dituju, sedangkan salinan atau kopi surat dan lampiran dikirimkan sebagai arsip. Penyimpanan dilakukan dengan menggunakan sistem penyimpanan tertentu, misalnya sistem subjek, tanggal, nomor, atau wilayah. Bagian A, surat masuk. Surat masuk dapat diartikan sebagai sebuah surat yang masuk dalam suatu instansi atau perusahaan, atau bisa juga pada bagian lain yang dikirim oleh instansi atau perusahaan lain. Namun, surat masuk juga bisa berasal dari instansi atau perusahaan yang sama tetapi dari bagian yang lain. Tujuan surat masuk yaitu sebagai alat komunikasi, sebagai wakil dari penulis, sebagai alat bukti historis, sebagai pedoman pelaksanaan kerja, dan juga sebagai alat pengingat. B. Surat keluar. Surat keluar adalah surat yang dibuat dan dikeluarkan oleh sebuah instansi atau perusahaan untuk dikirimkan kepada orang lain, baik itu perorangan atau bagian dari suatu instansi atau perusahaan. Tujuannya yaitu sebagai alat tata usaha, sebagai wakil penulis, sebagai media komunikasi tertulis, sebagai alat bukti tertulis, dan juga sebagai alat ukur kemajuan suatu perusahaan atau instansi. Bagian C, jenis-jenis surat, yaitu 1 surat biasa, 2 surat dinas, dan 3 surat niaga. Bagian D, manfaat mengelola surat masuk dan surat keluar. Yang pertama, surat masuk dan surat keluar akan tercatat dengan baik. 2, prosedur penanganan surat jelas dan dapat dijalankan dengan baik. Ketiga, surat masuk akan disimpan dan dikelola dengan baik sehingga mudah ditemukan ketika diperlukan. Keempat, seringkali ada surat masuk yang sifatnya rahasia. Dengan penanganan surat yang baik, maka kerahasiaan akan terjaga. Bagian E, perbedaan surat masuk dan surat keluar. Surat masuk adalah semua jenis surat yang diterima dari instansi lain maupun perorangan, baik yang diterima melalui pos maupun yang diterima melalui kurir dengan mempergunakan buku pengiriman atau ekspedisi. Sedangkan surat keluar adalah surat yang sudah lengkap, bertanggal, bernomor, berstempel, dan telah ditandatangani lalu akan dikirimkan ke suatu perusahaan atau instansi lain. Bagian F, kesimpulan dari materi ini. Jadi kesimpulan yang dapat diambil dari bagian ini yaitu surat mempunyai bermacam-macam jenis. Surat juga dibagi menjadi 2 berdasarkan prosesnya, yaitu surat masuk dan surat keluar. Proses penanganan surat juga perlu melalui beberapa tahapan. Pengelolaan surat berdasarkan proses tersebut pun memiliki beberapa manfaat yang dapat mempermudah dan mempersingkat waktu pada saat proses pengelolaannya. Menurut Winder 2010, Microsoft Access 2010 adalah sebuah perangkat lunak pengelolaan berbasis data yang berjalan di bawah sistem operasi Windows. Microsoft Access merupakan bagian dari paket program Microsoft Office yang memang dikhususkan untuk mengelola basis data. Microsoft Access 2010 memiliki beberapa fitur terbaru yaitu 1. Quick Start Fill, 2. Menu dan ribbon, 3. Application Part, 4. Official Themes, 5. Calculate Fill, Data Bars, and Conditional Formatting, Navigation from Marco. Menurut BLI 2011, Microsoft Access adalah aplikasi yang berguna untuk membantu mengolah berbasis data ataupun lebih dikenal dengan database. Database adalah kumpulan arsip data berbentuk tabel yang saling berkaitan untuk menghasilkan informasi. Data digunakan sebagai masukan yang akan diolah menjadi informasi.